menjadi pendeta di Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Selain itu juga saya mengajar di beberapa sekolah tinggi teologi ya, baik di Jakarta maupun di luar kota. Pertanyaannya mungkin singkat saja, mengapa saya menjadi Kristen? Sebetulnya saya tidak pernah mimpi atau pernah berpikir untuk menjadi Kristen. Tetapi memang Tuhan memanggil saya dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Dari mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Patah, bahwa Tuhan mempunyai cara untuk memanggil setiap orang, baik lewat sakit penyakit, mungkin lewat persoalan yang ada. Dan karena saya dulu anak jalanan, saya juga dulu pecandu narkotik, saya juga dulu ya orang bilang pembunuh bayaran. Jadi saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di lembaga pemasyarakatan. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ya saya memang secara pribadi dipanggil oleh Tuhan. Karena waktu itu problem saya waktu itu divonis hukuman 6 tahun. Ya, hukuman saya 6 tahun, saya ajukan banding, ya, dan saya minta tolong sama keluarga. Ternyata keluarga saya tidak mau menolong. Saya minta tolong sama teman-teman, dan teman-teman saya juga tidak ada yang mau tolong saya. Karena tahun 83 itu ada yang disebut tahun yang sangat menakutkan bagi premanisme, yaitu penembak misterius. Dan saya termasuk DPO, daftar pencarian orang, karena saya residivis. Ya, saya tidak malu ceritakan ini, lebih baik mantan penjahat daripada mantan orang baik. Nah, waktu saya di dalam penjara, waktu saya ajukan banding, saya berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa mendapat hukuman yang seringan mungkin. Ya, dengan berbagai macam cara kita coba main uang juga, karena dulu hakim dapat disuap, jaksa juga begitu, polisi juga begitu. Saya mohon maaf kalau mungkin ada saudara yang bersangkutan. Nah, ternyata orang-orang yang saya perintahkan untuk menangani hukuman saya, mereka sudah jual rumah saya, jual kendaraan saya, dan mereka tidak mengurus saya. Dan akhirnya saya merasa kecewa, dan coba saya tulis surat sama keluarga saya, dan keluarga saya pun tidak mau tahu. Tetapi Tuhan dengan cara yang ajaib, Dia mengunjungi saya di penjara, seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab yang saya percaya sekarang ini. Ya, tatkala aku di penjara, Engkau mengunjungi aku. Ya, saya waktu itu mendengar satu khotbah ya dalam imajinasi saya, di dalam Matius 11 ayat 28, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku, waktu saya mendengar ini, saya memang agak tertarik, ya, karena memang saya punya beban, punya persoalan, di mana banyak orang yang tertutup pintu hatinya, bahkan tertutup untuk menolong saya. Tetapi firman Tuhan ini memberikan satu pengharapan kepada saya, dan akhirnya ya saya bukan spekulasi, saya mulai meyakini ya apa yang saya dengar ini. Dan waktu saya ajukan banding, 3 bulan kemudian keputusan banding saya turun, dan ternyata hukuman saya naik jadi 9 tahun. Ya, secara manusia mungkin saya kecewa karena Yesus memberikan pengharapan kepada saya, bahwa kalau percaya kepada Dia maka akan ditolong, akan dikurangi. Nah, kemudian saya mengalami keraguan, kebimbangan, tetapi Tuhan kembali berbicara kepada saya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, secara logika 6 tahun jadi 9 tahun untuk mengucap syukur itu tidak bisa. Ya, saya bertanya kepada Tuhan dalam doa saya, kenapa 6 tahun jadi 9 tahun harus mengucap syukur? Kalau 6 tahun jadi 4 tahun mengucap syukur, itu wajar.
Kalau 6 tahun jadi 9 tahun mengucap syukur, itu logikanya kurang ajar. Tidak bisa. Ya. Tetapi Tuhan menjelaskan kepada saya di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-15 bahwa mengucap syukur adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Itulah sebetulnya mengucap syukur. Nah, kenapa saya harus mengucap syukur 6 tahun jadi 9 tahun? Inilah cara Tuhan untuk mendidik saya. Kalau seandainya saya segera bebas, maka saya akan berurusan dengan penembak misterius. Mungkin saya akan ditembak mati. Ya, karena setiap hari waktu saya baca koran, itu orang dapat remisi besar, dapat potongan besar, besoknya sudah lewat, ya, ditembak misterius. Dan saya mulai bergumul dan saya meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Ya, saya membaca Alkitab di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh harapan. Dan saya mulai meyakini, ternyata setelah saya jalani 1 tahun 1 minggu, keputusan kasasi saya turun. Dan hukuman saya sangat mengejutkan, karena waktu saya baca di sana 1